Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi berkah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak ibu yang cerdas, walaupun kita belajar dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita semua tetap berada di keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk presensi kita pada hari ini, silahkan anak-anak ibu tulis nama dan keterangan hadir di kolom komentar di video ini ya. Contohnya seperti ini. Tulis di kolom komentar ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan dengan sistematis. Sekarang mari siapkan alat-alat untuk belajar seperti buku tulis, buku paket, pulpen, dan lain-lain. Pada hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu apa artinya gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok yang terdapat dalam satu paragraf. Ciri-ciri dari gagasan pokok adalah yang pertama, berupa satu kalimat lengkap dan utuh yang berdiri sendiri. Yang kedua, mempunyai arti yang luas, yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Yang ketiga, mengandung topik permasalahan. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung maupun kata transisi. Yang kelima, bersifat umum. Nah, artinya isi dari gagasan pendukung itu menggambarkan kalimat dari topik yang terdapat dari paragraf. Dan yang terakhir, yang keenam, terletak di awal, di akhir, atau bisa juga di tengah kalimat. Selanjutnya, ciri-ciri dari gagasan pendukung. Yang pertama, bersifat khusus karena berisi penjelasan dari gagasan pokok. Yang kedua, terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga, mengandung contoh, data, maupun pernyataan sebagai pendukung informasi dari gagasan pokok itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga hal tersebut karena pada kalimat penjelas merupakan bagian yang saling terkait, sehingga jika dihilangkan kalimat tersebut sulit untuk dipahami. Dari penjelasan ibu tadi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita langsung ke contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai sudah dekat. Setelah kita selesai membaca paragraf pertama pada cerita pawai budaya, selanjutnya kita akan mencari gagasan pokok dari paragraf pertama ini. Caranya, kita akan mencari kalimat inti atau pokok paragraf pada paragraf pertama ini. Pokok paragraf atau kalimat intinya ternyata terdapat pada awal paragraf kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sehingga kalimat ini menjadi gagasan pokok dalam paragraf pertama ini. Kalimat kedua, mulai dari pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia dan seterusnya sampai pada kalimat terakhir, berisi tentang informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Sehingga kalimat kedua sampai kalimat terakhir pada paragraf ini merupakan gagasan pendukung. Berikut ini adalah paragraf kedua dari cerita Pawai Budaya. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk mengidentifikasi mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju jele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Setelah selesai membaca, selanjutnya kita akan mencari gagasan pokoknya terlebih dahulu. Gagasan pokok berisi tentang inti dari paragraf atau pokok paragrafnya. Ternyata pada paragraf kedua ini, inti atau pokok dari paragrafnya adalah kalimat terakhir, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sehingga kalimat ini menjadi gagasan pokok paragraf kedua ini. Nah, setelah kalimat gagasan pokoknya kita temukan, maka kalimat-kalimat yang lain pada paragraf kedua ini merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi untuk memperjelas gagasan pokok. Sehingga kalimat-kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung dari paragraf kedua ini. Sekarang silahkan buka buku paketnya pada halaman 20, pembelajaran 4, teks tentang tari Rancak Denok, tari yang lahir dari kesenian topeng. Selanjutnya, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap paragrafnya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa paragraf yang bersifat umum dan biasanya nih terletak di awal,
di akhir ataupun di tengah sebuah kalimat. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok yang mana bersifat khusus, mengandung contoh, data, maupun pernyataan sebagai pendukung. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca doa akhir pembelajaran. Mari tadahkan tangannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.